Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Lumina Business Training and Coaching Indonesia. Alhamdulillah, gimana kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik, alhamdulillah, sangat menyenangkan, penuh keberuntungan, dan penuh kesyukuran. Oke, hari ini saya ingin berbagi tentang lanjutan dari Chef ya. Jadi yang sebelumnya tentang 11 hambatan ketidakberhasilan dalam Chef dan juga ada metode praktis bagaimana menggunakannya yang menghilangkan penyakit ya, penyakit fisik ataupun non fisik yang insya Allah dalam 15 menit hilang. Jadi hari ini biasanya diberikan kepada mereka yang sudah certified chef saja, tapi saya akan menyampaikan sedikit saja kepada sahabat semuanya, yaitu tentang berbagai kamus ajaib. Kalau di TikTok-nya Lumina itu kan pernah membahas ya beberapa kamus ajaib. Kamus ajaib itu seperti apa sih? Ini merupakan kumpulan yang sudah disusun oleh Pak Ahmad Faiz Zainuddin, karena ternyata segala penyakit emosi, segala penyakit fisik di dalam diri kita ini terkait dengan kondisi emosi di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita pengen sehat, ya emosinya perlu kita manage itu ya. Karena penelitian menyatakan ketika kita marah, itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita selama 5 menit gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya kamus ajaibnya disebutnya di sini variasi kalimat chef ya. Ini variasi dari kalimat setup. Kalau di praktisnya kan saya mengajarinya yang dasar saja ya. Ya Allah, walaupun saya titik-titik, saya ikhlas titik-titik, dan saya pasrahkan titik-titik kepadamu. Itu adalah bentuk kalimat setup dasar yang kita lakukan ketika di langkah pertama, yaitu langkah setup. Lalu kira-kira apa isinya di sini di koleksi kalimat setup ini ya, setup ini. Jadi di sini ini ada banyak variasinya nih. Ada banyak variasinya. Tapi nanti boleh dipakai ketika memang sahabat semua sudah certified ya. Kalau di rumah mungkin hanya beberapa saja tuh digunakannya. Terutama kalau di save ini ketika kita setup itu sebenarnya kuncinya adalah kita menyampaikan, menceritakan apa yang kita rasakan dengan detail kepada Allah gitu, kepada Tuhan kita lah masing-masing. Tapi ternyata tidak semua orang bisa menceritakan dan bisa menyampaikan dengan detail, dengan nyaman gitu ya kepada Allah. Dan ada juga yang bingung, saya harus mulai ngobrol dari mana gitu ya. Saya nggak tahu nih. Nah ini sebenarnya terkait dengan bakat. Ada yang namanya bakatnya communication. Jadi bakat communication ini adalah bakat yang mempermudah kita untuk bisa menyampaikan apa yang ada di dalam perasaan kita, apa yang ada di dalam pikiran kita kepada orang lain atau pihak lain dengan bahasa yang detail, enak, dan nyaman didengarkan. Itu adalah bakat dari communication. Jadi di sini saya kembali lagi ke sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 jenis variasi kalimat setup. Yang paling dasar itu kan masalahnya kita apa, plus ikhlaskan dan pasrahkan permasalahan itu. Itu variasi yang pertama. Dan saya akan bonusin satu, misalnya masalahnya apa, kenapa masalahnya muncul, itu karena apa, dan kita ikhlaskan lalu kita pasrahkan. Kalau itu terlalu berat, ya kita muncul untuk memaafkan. Maafkan diri kita dan maafkan orang lain. Ya, memaafkan diri kita itu akan membuat lebih ringan sih, itu di sana. Tadi ya, ada 7 variasi kalimat setup. Di sini yang pertama, sampaikan masalah Anda, ikhlaskan dan pasrahkan. Lalu variasi yang kedua, sampaikan masalah Anda, sampaikan sebabnya, ikhlaskan dan pasrahkan. Jadi terkait kata ikhlas ini saya masih ingat ketika mengambil certified trainer chef for healing, itu ada sahabat ada senior chef ya yang ikut mengambil certified trainer juga di Bandung. Saya lupa kalau nggak salah namanya Bu Wiwi ya. Beliau orang Lampung, memang beliau aktivitas hariannya itu sebagai peruyah ya gitu. Setelah beliau tahu, beliau teliti, ternyata kalimat ikhlas itu kalimat yang paling tidak disukai oleh syaitan atau jin ya, kafir.
Jadi kalau semisalnya kita merasa nih ada gangguan-gangguan gitu ya, kok susah dihilangkan, ya kita belajarlah ya untuk mengikhlaskan gitu ya, mengikhlaskan atas segala kejadian yang menimpa diri kita. Itu berarti terkait variasi kalimat save yang ada di Kamus Ajaib ini. Dan ini sangat membantu sekali untuk kita yang terasa sulit dengan masalahnya atau ketika kita ingin proses terutama untuk safter ya, ketika kita ingin meng-save klien kita dan sepertinya ini orang susah banget gitu untuk bisa mengeluarkan perasaan di dalam dirinya. Karena kalau misalnya kita sedang save dan perasaan itu kita tahan, itu akan kurang maksimal juga. Jadi memang harus lebih bebas, biasanya suasananya lebih private, lebih nyaman, kita di kamar berdua dengan safeternya atau di satu ruangan khusus, kantor dan lain sebagainya. Kalau di Lumina, kita punya satu ruangan khusus ya, di ruangan eksekusi. Di situ sudah ada banyak tangisan, sudah banyaklah yang mengharukan terjadi di ruangan tersebut gitu. Jadi pastikan safeter atau klien kita itu lebih aman kalau sejenis. Kalau misalnya beda jenis, minta muhrimnya gitu ya, atau pasangannya atau saudara untuk bisa menemani prosesnya. Yang selanjutnya indeks masalah-masalah fisik. Kalau di TikTok Lumina kita sudah pernah share, yang pertama itu yang paling banyak memang yang dialami di Indonesia itu adalah darah tinggi ya. Darah tinggi, kira-kira kenapa sih darah tinggi? Saya sudah minum obat darah tinggi seumur hidup karena ibu mertua saya minum obat darah tinggi seumur hidup. Jadi saya memahami ya gitu ya, betapa luar biasa ya ketika Allah menguji seseorang dengan penyakit darah tinggi. Lalu kalau di sini disampaikan apa yang menyebabkan darah tinggi itu muncul. Darah tinggi itu muncul karena perasaan dengan penerimaan dengan masa lalu, terutama dengan rasa marah. Masa lalu itu bukan hanya yang terjadi 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan yang terjadi 5 menit yang lalu ataupun 5 detik yang lalu atau 1 detik yang lalu itu kan sudah disebut sebagai masa lalu ya. Perasaan marah itu muncul yang menyebabkan menjadi darah tinggi. Jadi kalau di sini sahabat ada yang Allah anugerahkan ujian darah tinggi, saran saya bisa dievaluasi. Kira-kira rasa marah apa yang kita pendam untuk masa lalu, itu perlu kita selesaikan. Bisa itu sebuah objek, bisa juga itu ke seseorang, gitu, terkait darah tinggi. Terus yang lainnya lagi, di sini saya pernah membahas yang di TikTok juga terkait diabetes. Karena apa? Karena ibu saya juga punya diabetes dan saya menemuin banyak tetangga saya punya diabetes. Kira-kira itu karena apa? Jadi di sini di nomor 8 adalah diabetes ya. Biar saya tidak salah menjelaskan nanti. Kalau jadi diabetes ini biasanya keluhan muncul pada orang yang sering tidak merasa puas dengan keadaan, kesedihan yang mendalam, dan keinginan yang besar untuk mengontrol orang lain. Biasanya tipe orangnya koleris yang omongannya ingin selalu didengar. Jadi kalau semisalnya sahabat di sini semuanya sedang diuji dengan diabetes atau punya saudara yang sedang diuji diabetes, ayo sama-sama kita ajak untuk merenunglah sejenak gitu. Apakah memang benar yang tadi saya sampaikan di sini ada di dalam diri gitu ya, sehingga Allah memberikan teguran dengan penyakit diabetes. Dan kita perlu jujur dengan diri kita kalau kita pengen sembuh dan sehat. Kalau misalnya tidak ingin sembuh ya silahkan, denial aja terus-terusan, penolakan aja terus-terusan, nanti ya diabetesnya akan ada terus-terusan. Jadi di sana. Terus kalau saya diabetes kira-kira gimana dong gitu ya, kalimat setup-nya yang tadi yang perlu di-save itu adalah emosinya dulu. Emosinya dulu. Pengalaman saya biasanya melakukan save itu kalau misalnya ada punya penyakit fisik, saya langsung menyasar ke sisi emosi. Kenapa? Karena kalau di sisi emosi disasar, insya Allah fisik itu akan mengikuti dengan sendirinya gitu ya, akan menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini diabetes itu yang perlu di-save itu ada 4, ada 3 jenis emosi yang perlu di-save ya atau perlu dinetralkan. Atau perlu kita ikhlaskan dan kita bersihkan ya, kontrol diri kita dari emosi tersebut. Yang pertama, merasa tidak puas. Itu yang perlu kita
damaikan lah dengan diri kita. Merasa tidak puas, mungkin kita bisa menurunkan standar kita bisa berterima kasih dengan apa yang dilakukan orang lain, atau mungkin ketika kita melakukan, kita pun hasilnya belum tentu bisa mencapai sebuah kesempurnaan. Itu yang pertama, perasaan merasa tidak puas. Lalu yang kedua, kesedihan yang mendalam. Sedih yang mendalam, sedih tentang apapun itu yang terus berlarut-larut, itu tidak baik. Harus kita selesaikan, harus kita damaikan, perlu kita lepaskan dan kita kembalikan kepada yang memberikan kesedihan itu sendiri. Lalu emosi yang ketiga adalah keinginan yang besar untuk mengontrol orang lain. Kita pengen mengendalikan orang lain itu pengen ada dalam genggaman tangan kita, apapun itu dalam genggaman tangan saya, apapun itu harus sesuai dengan apa yang saya inginkan, nggak boleh kalau nggak sesuai dengan keinginan saya. Berarti kita perlu bertaubat ya, beristighfar bahwa ini sikap yang tidak baik, yang akhirnya menurunkan diabetes dalam diri kita gitu ya, ada diabetes, Allah menegur dengan diabetes. Setelah itu selesai, baru kita bisa melakukan setup untuk kondisi fisik diabetesnya. Kalau diabetes itu yang sakit apa? Pankreas ya. Jadi kita ngobrol lah dengan pankreas kita. Di sini ya Allah, contohnya ya Allah ya Tuhanku, walaupun saat ini pankreas saya sedang bermasalah sehingga tidak bisa memproduksi insulin, saya ikhlas menerima masalah saya ini dan saya pasrahkan padamu pulihnya kondisi pankreas. Ini kalimat setup dasarnya. Itu. Ini adalah dua emosi dari, dua masalah fisik yang muncul dari emosi. Karena di sini ada 30 masalah. Nanti kalau saya ada yang minta request, boleh tulis aja di kolom komentar. Kira-kira pengen request problem yang mana gitu. Yang nomor 1 itu ada penyakit ambeien, kedua alergi, ketiga asam urat, keempat bau badan, kelima bau mulut, keenam darah tinggi tadi sudah ya, ketujuh demam, 8 diabetes, 9 berkeringat, 10 hipotensi, 11 jantung berdebar, 12 kebotakan, 13 luka menahun, 14 kulit memar, 15 liver, mata plus atau minus, vertigo, mah, sakit kepala, mogok sekolah, mimisan, ngompol, obesitas, nyeri haid, nyeri punggung, ngorok, sakit perut, sariawan, sesak nafas, dan telinga tuli. Oke, saya akan menambahkan satu lagi, ini terkait nyeri punggung ya. Terkait nyeri punggung, ini juga sudah kami bahas di TikTok ya, nyeri punggung di sini. Jadi punggung itu kan ada 3 bagian ya, punggung atas, punggung tengah, punggung bawah. Nah kita lebih sering misalnya sakit punggungnya di sebelah mana. Misalnya punggung atas nih, kira-kira munculnya karena apa? Karena kita butuh dukungan emosi dan merasa tidak dicintai. Itu punggung yang atas. Punggung yang tengah, rasa bersalah, terbelenggu pengalaman masa lalu. Itu punggung yang tengah. Dan punggung yang bawah itu ketakutan dan kekurangan terkait uang. Jadi intinya di save ini adalah kita perlu untuk jujur, tidak jujur kepada orang lain, bukan kepada safternya, tapi kita perlu jujur kepada diri kita sendiri untuk mengakui jika oh benar, memang saya merasa nggak dicintai ya. Gitu. Jadi intinya di sana, insya Allah dengan kita jujur dan mengakui ke diri kita sendiri, itu seperti ada penyatuan ya, kita di dalam diri kita ini merasa berjalan bersama-sama gitu. Jadi seperti ada jiwa yang lainnya yang berjalan bersama-sama. Alhamdulillah, ini adalah video sharing singkat tentang kamus ajaib atau koleksi kalimat setup untuk save lebih maksimal dan efektif lagi. Kalau sahabat semuanya merasa bermanfaat dengan video ini dan membantu orang lain, kalau punya saudara punya kondisi yang sama, kayaknya nggak enak nih. Kalau mau ngomongin, kamu teh harus introspeksi begini-begini gitu ya. Misalnya nggak enak nih mau ngasih tahu begini, atau nggak tahu nih saya mau ngasih ngobrolnya gimana nih, mau nunjukinnya gimana. Cukup gampang, silahkan tunjukkan video ini dan biarkan video ini yang menjadi jalan atau wasilah bagi orang terdekat kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, Allah memberikan perubahan dan menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu di video yang lainnya. Mohon maaf,
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.